Polemik warisan mendiang Lina Jubaedah kembali memanas setelah Teddy Pardiana mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Bandung. Langkah itu diklaim demi kepentingan administrasi anaknya, Bintang, namun sekaligus membuka kembali isu pembagian harta peninggalan Lina. Teddy menilai putrinya berhak masuk daftar ahli waris, sikap yang langsung memicu amarah Sule. Mantan suami Lina itu merasa upaya tersebut menyentuh wilayah yang selama ini sengaja ia diamkan demi ketenangan. Sule akhirnya angkat bicara dengan nada keras, menegaskan bahwa pernikahan Lina dan Teddy terjadi saat status Lina masih sebagai istrinya. Ia mempertanyakan motif dibalik tuntutan warisan tersebut dan menilai ada niat tersembunyi terhadap harta yang ia bangun bersama Lina. Sule menegaskan dirinya telah lama memilih diam meski dikhianati. Ia pun meminta Teddy fokus bertanggung jawab sebagai ayah, bukan memperpanjang konflik harta yang kembali melukai banyak pihak. Saya menikah dengan Anda misalkan, punya anak, ya udah dari kita. Kita yang kerja keras, banting tulang bareng-bareng, kan gitu. Nah dia menikah kan bukan setelah bercerai dengan saya, kan gitu. Kan pada saat itu, kejadian itu kan sesuatu hal yang tidak harus diomongin lah gitu, maksudnya gitu loh. Ya masa harus bilang ngerebut istri orang, kan gitu. Saya udah ikhlas loh itu. Masa sekarang mau ngambil, berarti tujuan dia apa mendekati almarhum, tujuannya apa gitu loh. Itu sebagai mungkin trik dia gitu loh, supaya bisa menguasai harta-harta suaminya mungkin. Mungkin dia berpikir menikahi dia itu mendapatkan gonogini dan mungkin setengahnya harta saya bisa buat dia. Mungkin ya. Gitu. Iya, ini persepsi abang ya. Iya. Iya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aneh banget ya. Entah gimana cara pikirnya, kita bingung ya. Ini menurut gue sih ya untungnya Kang Sule masih sabar sih. Sekian lama setahu gue tuh Kang Sule tuh diem aja gitu loh. Ya mudah-mudahan permasalahan ini tuh bisa cepat selesai lah ya. Lagian ngapain gitu loh ngeributin warisan begini. Emang warisan bisa bikin kaya? Teddy minta warisan Lina Jubaedah, Sule murka. Dia menikah bukan setelah saya cerai, tapi masa saya harus bilang merebut istri orang. Nah gimana nih lihat berita, ternyata Pak Teddy ini selalu aja minta warisan ke Kang Sule. Nah gimana menurut kalian, apakah perlu dikasih warisan? Dari kasus Sule, ketika terjadi perceraian, divorce, maka sebaiknya golongan itu segera dibagi. Ya, kenapa? Ya biar terjelas bagian masing-masing, ya. Sehingga ketika ada salah satu pasangan meninggal dunia, maka ya ahli warisnya bisa segera dapat bagian. Banyak terjadi di Indonesia hal-hal seperti ini, warisan ditahan-tahan, tidak dibagi, akhirnya menjadi sengketa. Ya, kasihan yang sudah meninggal pastinya. Lagi dan lagi soal harta dan warisan. Ya, soal harta dan warisan. Soalnya kalau tentang harta dan warisan itu tidak akan beres-beres gitu ya. Nah, seperti pada postingan di belakang ini, Kang Sule akhirnya buka suara soal Teddy Pardiana yang terus mengejar harta warisan untuk anaknya dari almarhumah Lina. Nah, netizen udah gedek banget pasti nih Kang Sule buka suaranya gitu ya. Teddy kerja biar bisa bagi-bagi warisan. Wah si Diana nih berani-berani. Kalau kita cermati dulu kasus perceraian antara Sule dengan mantan istrinya itu tuh kan memang heboh banget ya. Bahkan banyak yang menduga ada orang ketiga yang menyebabkan mereka ini berpisah. Tidak lama setelah bercerai, akhirnya mantan istrinya menikah dengan Teddy ini, terus hamil, punya anak, setelah itu meninggal. Jadi banyak orang yang berprasangka bahwa sosok pria yang menikahi mantan istrinya Sule alias Pak Teddy ini punya maksud-maksud tertentu kenapa mau menikah dengan mantan istrinya Sule. Dan kalau menurut pengakuan Sule tadi ya, Teddy ini hadir di saat
Sule dan istrinya ini masih sah sebagai suami istri. Dulu kan Sule ini nggak terlalu banyak bicara ya, seolah-olah menutup rapat permasalahan rumah tangganya. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat sih memang Sulenya mungkin waktu itu masih sangat mencintai istrinya ya, menemani dari nol. Tapi entah apa yang terjadi sehingga bisa terjadi perceraian dan pernikahan antara mantan istrinya Sule dan Teddy ini. Mungkin setelah mantan istrinya Sule ini meninggal dan beliau ini kan mendapatkan banyak harta dari Kang Sule, mungkin Teddy berpikir bahwa harta-harta yang ditinggalkan ini ya bisa dinikmati lah, apalagi ada anak yang namanya Bintang gitu. Tapi kan jangan lupa pernikahan mereka ini kan tidak lama gitu ya, nggak mungkin akan mengumpulkan harta sebanyak itu juga kan. Pasti harta yang dibawa oleh mantan istrinya Sule ini kan hartanya dari Sule, dan juga katanya ada harta anak-anaknya yang dititipkan ke ibunya. Bahkan sampai Mas Teddy ini kan sampai masuk penjara gara-gara laporan dari anaknya Sule kan. Jadi kalau Pak Teddy ini memang benar-benar memikirkan Bintang, harusnya jangan terlalu ribut masalah warisan. Pak Teddy bekerja aja, hidupi, nafkahi Bintang. Masalahnya kalau ini terus bergulir makin panas, nanti membuat hubungan Bintang dan kakak-kakaknya makin jauh loh. Bisa jadi nanti kakak-kakaknya bisa cuek sama Bintang gitu. Kan kasihan juga nih anak nggak tahu apa-apa. Tapi karena bapaknya ini yang terus memancing atau mematik konflik, nanti imbasnya ke anaknya juga. Sule dan Teddy, perseteruan antara Sule dengan Teddy, ya, mengenai harta gonogini atau harta warisan dari almarhum Lina, ya, mantan istri Sule. Jadi begini ya, untuk Teddy, kalau saya di posisi Teddy, itu saya akan malu gitu loh membahas harta almarhum Lina kepada Sule. Kalau saya jadi Teddy, saya nggak akan datang ke Sule bahas harta gonogini. Kalau saya jadi Teddy, saya tidak akan menghubungi Sule lagi gitu loh. Sule ya Sule, saya. Saya akan bekerja untuk menghidupi anak saya. Saya nggak akan mengganggu hidup Sule lagi tentang harta gonogini seperti itu. Ya, kalau saya jadi Teddy, saya akan malu mengganggu hidup Sule dengan anak-anaknya. Jadi begini ya, Sule dengan Lina itu awalnya mereka dari keluarga yang menengah ke bawah. Ya, keluarga yang juga tidak punya gitu loh. Mereka bukan keluarga kaya awalnya Sule dengan Lina waktu pertama bertemu. Itu kan ada foto-fotonya. Jadi Sule dengan Lina itu adalah keluarga menengah ke bawah. Mereka bukan keluarga orang mampu di awal. Nah, akhirnya di sini siapa yang paling banyak kerja? Yang paling banyak kerja itu adalah Sule. Yang paling banyak menghasilkan itu Sule. Dari Sule awal ikut lomba lawak, kemudian dia jadi peserta lawak, kemudian Sule masuk ke OPJ, terkenal di OPJ bertahun-tahun, dapat uang banyak dari OPJ. Sule juga bisa menyanyi, Sule bisa jadi presenter, Sule bisa melakukan banyak hal. Yang paling banyak dapat uang, harta, itu adalah Sule. Sementara Lina itu cuma muncul sekali dua kali di OPJ, itu pun jadi bintang tamu gitu loh. Paling sisanya itu dia bersih-bersih masak di rumah. Jadi uang yang paling banyak, harta yang paling banyak itu adalah dihasilkan oleh Sule, bukan Lina ya. Sule yang paling banyak harta. Jadi kalau saya jadi Teddy sekarang melihat rekam jejak antara Sule dengan Lina, malu saya minta uang hartanya Lina ke Sule. Beda kalau begini, misalnya Sule pengusaha waktu muda, Lina juga pengusaha waktu muda. Kemudian Sule dengan Lina menikah, kemudian cerai, Lina nikah dengan Teddy, ya wajar. Kemudian Teddy minta harta gonogini dari Lina. Kalau mereka dulu mudanya sama-sama pengusaha. Lah, orang Sule dengan Lina sama-sama dulunya orang yang keluarga tidak mampu. Ya, kalau misalnya kita lihat rekam jejaknya, yang paling banyak menghasilkan itu ya Kang Sule itu. Kalau saya di posisi Teddy, saya malu kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu loh. Ya.